Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa Edukasi memberikan informasi seputar mengenai tentang guru honorer, yaitu liputan P3K. Kali ini kita akan memberikan informasi mengenai tentang hak istimewa untuk guru honorer yang lulus seleksi P3K. Oke Bapak Ibu, kami ucapkan selamat kepada yang lolos dan yang belum lolos. Mari tetap bersama-sama, yaitu belajar kembali untuk menghadapi di seleksi kedua. Baik, apa sih hak-hak istimewa yang didapatkan guru honor setelah lolos seleksi dari P3K? Mari kita lihat. Di sini seperti kita ketahui bahwa hasil seleksi kompetensi tahap 1 P3K guru telah diumumkan beberapa hari yang lalu, yaitu tepatnya Jumat 8 Oktober 2021. Dari seleksi kompetensi tahap 1 P3K guru, yaitu sebanyak 173.329 orang guru honor yang dinyatakan lolos seleksi dan akan segera diangkat menjadi P3K. P3K termasuk dalam kategori aparatur sipil negara atau disebut dengan ASN, yaitu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sekarang kita lihat apa hak istimewa bagi Bapak Ibu yang lolos seleksi P3K di tahap 1. Kita perhatikan, ini merupakan hak istimewa untuk guru honorer yang lolos seleksi P3K, yaitu dilihat dari segi gaji, tunjangan, dan hak cuti. Kita perhatikan baik-baik di sini. Ini merupakan gaji P3K yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Dan pada pasal 3 Peraturan Presiden tersebut menyatakan P3K dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Di sini untuk golongan 1 itu menerima gaji sebesar 1.794.900 sampai dengan 2.689.200. Ini untuk golongan 1 ya. Oke. Untuk golongan 2 itu 1.960.200 sampai 2.843.900. Untuk golongan ketiga yaitu 2.043.200 sampai dengan 2.964.200. Untuk golongan 4 yaitu 2.129.500 sampai dengan 3.089.600. Untuk golongan 5 yaitu 2.325.600 sampai dengan 3.879.700. Untuk golongan 6 yaitu 2.539.700 sampai dengan 4.043.800. Sedangkan untuk golongan 7 di sini sebesar 2.600.000 ya, 2.600.000 47.200 sampai 4.124.900. Untuk golongan 8 yaitu 2.799.100 sampai 4.393.100. Untuk golongan 9 yaitu 2.966.500 sampai dengan 4.879.000 ya. Untuk golongan 10 yaitu 3.091.900 sampai dengan 5.078.000. Oke. Nanti kita lihat yaitu kita lolos seleksi P3K di golongan keberapa. Itu nanti kita lihat ya, kita perhatikan baik-baik nanti di sini. Berikutnya untuk golongan 9 ya, untuk golongan 10 tadi udah, golongan 11 yaitu besaran gaji sekitar 3.222.700 sampai dengan 5 juta ya 292.800. Sedangkan untuk golongan 12 yaitu 12 ya. Untuk golongan 12 yaitu sebesar 3.399.000 sampai 5.516.800 ya. Begitu pula sampai untuk golongan
14, golongan 15, golongan 16 dan golongan 17. Sampai golongan 17 di sini mencapai yaitu 4.132.200 sampai 6.789.500. Ini merupakan gaji P3K yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Dan di dalam pasal 3 PP tersebut menyatakan P3K selain mendapatkan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mendapatkan tunjangan dan hak-hak yang lain. Oke ya. Jadi Bapak Ibu, di sini apabila Bapak Ibu lolos seleksi P3K, yaitu posisi di S1, pendidikan S1, maka mendapatkan gaji yaitu golongan 9 ya. Nah, di sini yaitu di golongan 9. Oke, kita perhatikan di sini. Untuk S1 itu yaitu menerima upah yaitu di golongan 9. Maka ini gaji pokok ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama kali Bapak Ibu lolos seleksi, setelah itu penetapan NIP, dan Bapak Ibu sudah mendapatkan gaji yaitu 2.966.500 sampai 4.872.000. Ini untuk S1 ya, untuk S1. Jadi S1 untuk pertama kali yaitu golongan 9 dan sampai ke golongan 17 tadi gitu. Karena gaji Bapak Ibu yaitu nanti ada kenaikan disebut dengan gaji berkala atau disebut dengan kenaikan gaji istimewa ya. Ini untuk gaji, khusus gaji. Sekarang kita perhatikan yaitu dari segi tunjangan. Di sini apa tunjangan yang didapatkan? Yang pertama, tunjangan keluarga, ya, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional jika Bapak Ibu fungsional, dan tunjangan lainnya. Maka beberapa tunjangan ini yang akan Ibu dapatkan. Di sini ada keterangan bahwa besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi PNS, karena P3K ini merupakan ASN ya, jadi sama dengan PNS, cuma ada beberapa yaitu segi perbedaannya gitu. Oke, ini lihat dari segi tunjangan. Sekarang kita lihat dari hak yang lain yaitu hak cuti. Itu ada beberapa hak cuti. Yang pertama hak tahunan. Di sini ya. Apa sih yang disebut dengan hak tahunan tersebut? Hak cuti tahunan. Di sini ketentuannya seperti ini. P3K yang telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja. Ya, itu hak cuti tahunan. Sedangkan hak cuti sakit itu P3K yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit. Dengan ketentuan P3K yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. Ya, dua hak ini, tahunan dan sakit ini, itu P3K juga berhak mendapatkan cuti seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Sedangkan pada pasal 76 ayat 1 menyebutkan setiap P3K berhak mendapatkan cuti yang diberikan oleh pembina kepegawaian atau disebut dengan PPK. Tadi ya, seperti itu. Ini ada 2 hak yaitu tahunan dan hak cuti tahunan dan hak cuti sakit. Berikutnya yaitu hak melahirkan. Hak cuti melahirkan. Untuk hak cuti melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, P3K berhak atas cuti melahirkan, yaitu lamanya cuti melahirkan diberikan paling lama 3 bulan. Ya, paling lama 3 bulan. Ini hak cuti melahirkan. Yang keempat yaitu hak perlindungan. Apa sih hak perlindungan tersebut? Di sini ada namanya jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hukum. Di sini ketentuannya
hak cuti perlindungan atau hak perlindungan di sini yaitu berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, dan jaminan kematian dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. Bantuan hukum yang dimaksud di sini yaitu berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Ini terdapat di dalam pasal 75 ya, yang menjelaskan soal perlindungan bagi P3K. Pemerintah wajib memberikan perlindungan yaitu berupa pendampingan hukum, salah satu seperti itu ya. Berikutnya, selain dari gaji, tunjangan, dan hak tersebut, di sini ada namanya yaitu pengembangan kompetensi. Artinya Bapak Ibu yang harus P3K ini itu diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya, yaitu pada pasal 39 menjelaskan soal pengembangan kompetensi bagi P3K. Yang pertama, P3K diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan. Yang kedua, setiap P3K memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi. Yang ketiga, pengembangan kompetensi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada instansi pemerintah. Sedangkan yang keempat, dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja P3K yang bersangkutan. Artinya gini, di sini pemerintah memberikan yaitu kesempatan bagi Bapak Ibu yang lulus P3K untuk mengembangkan kompetensinya. Jadi bagi Bapak Ibu yang lolos seleksi pada tahap 1 ini, baik tahap 2, tahap 3, yang penting Bapak Ibu sudah dinyatakan lolos dari P3K, maka diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Salah satunya adalah Bapak Ibu belum memiliki sertifikat pendidik, maka Bapak Ibu diberi kesempatan yang seluas-luasnya, lebih utama dibandingkan guru yang belum lolos P3K gitu ya. Artinya ini adalah Bapak Ibu yang belum memiliki serdik atau sertifikat pendidik, maka diberi jalan yang selebar-lebarnya atau diberikan peluang yang seluas-luasnya untuk mempermudah Bapak Ibu bisa mengikuti yaitu atau bisa mendapatkan serdik tersebut seperti ini. Ini tujuan pemerintah adalah supaya ada kesejahteraan Bapak Ibu yang sudah lolos P3K setara dengan PNS seperti itu. Itu disebut dengan pengembangan kompetensi profesi tersebut. Itu salah satunya. Ya, masih ada beberapa hal yang lain yaitu mengenai tentang pengembangan kompetensi P3K tersebut. Dan berikutnya yaitu tentang penghargaan. Apakah dapat penghargaan? Tetap dapat. Di sini P3K yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi di dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 45 soal pemberian penghargaan untuk P3K. Penghargaan dapat berupa 1. Tanda kehormatan, 2. Kesempatan prioritas untuk mengembangkan kompetensi, 3. Kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. Karena P3K ini merupakan ASN juga ya, aparatur sipil negara gitu. Maka sama posisinya dengan PNS, cuma ada sedikit perbedaan di salah satu sisi gitu ya, seperti itu. Jadi sangat diuntungkan bagi Bapak Ibu yang sudah lolos P3K, begitu banyak keistimewaan yang akan Bapak Ibu dapatkan ya di sini. Dengan catatan Bapak Ibu sudah dinyatakan lolos dari P3K, ya haruslah mengabdi, haruslah setia kepada bangsa dan negara, ya memiliki kecakapan, yaitu memiliki loyalitas di dalam dunia pekerjaan, dan memiliki kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi yang perlu ditingkatkan kembali lagi. Dan Bapak Ibu yang sudah lolos P3K juga diberi peluang yang seluas-luasnya untuk menjadi seorang kepala sekolah ya. Karena Bapak Ibu nanti akan diberi peluang seluas-luasnya selain serdik tadi, yaitu mengikuti program
guru penggerak ya, karena sekarang yaitu proses untuk menjadi kepala sekolah, yaitu salah satunya harus mengikuti pada program guru penggerak tersebut. Oke, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah lolos seleksi P3K. Yang bagi yang belum lolos di tahap 1, ya tetap semangat, tetap belajar, tetap mencari sumber-sumber informasi yang terpercaya, mencari kisi-kisi soal yang bisa Bapak Ibu pelajari. Oke, sedikit bocoran bahwa tim edukasi yaitu sudah mengumpulkan beberapa kumpulan-kumpulan soal FR pada ujian tahap 1 kemarin, dan insya Allah tim edukasi akan melaksanakan live ya, streaming secara langsung, yaitu akan membahas tentang kisi-kisi soal FR P3K di tahap 1 kemarin. Kita akan kupas tuntas, yaitu terdapat 48 soal yang akan kita berikan pada hari Senin besok, yaitu pukul jam 9 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu silakan yang belum mengetahui yaitu jadwal live streaming kita, yaitu akan membahas kisi-kisi soal FR yang berjumlah 48. Silakan bergabung terlebih dahulu atau ketik like, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi yang terpenting dari edukasi official. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.